melepaskan diri dari ketergantungan kita kepada sesama kita. Kita tidak usah banyak berharap kebaikan-kebaikan dari sesama. Kita enggak usah ketika berbuat baik ingin ditonton oleh teman-teman kita. Ketika kita berbuat kejahatan enggak usah bersembunyi-sembunyi, barangkali ada yang melihat teman-teman kita. Allah tahu semua kok. Ya. Kemudian kita hanya berusaha untuk bagaimana menyenangkan Allah. Artinya mencari ridha Allah itu artinya menyenangkan Allah. Tidak semata-mata hidup ini untuk menyenangkan orang lain. Karena sangat mustahil sekali kita dalam hidup ini berupaya bagaimana supaya orang senang semua kepada kita, nggak mungkin terjadi. Dan itu pasti gagalnya. Itu tinggalkan semuanya, keluar dari kemakhlukan. Tidak menuntut penghargaan dari siapapun, tidak mengharapkan penghormatan dari siapapun, tidak berangan-angan mendapat pengakuan dari siapapun. Itu semuanya kita keluar dari kemakhlukan. Itu maksudnya. Ya, selagi kita hidup kita masih mengharapkan sanjungan, percayalah hidupmu akan selalu melelahkan. Karena itu semua tidak akan kamu dapatkan semuanya itu. Ya, tasawuf itu kan mencari kedamaian di hati kita sendiri. Itu. Wa tarku ma siwal haqqi azza wa jalla fil jumlah. Secara umum artinya garis besarnya mah kita tinggalkan apa saja selain Allah. Goodbye forever. Udah. Apakah jabatan, kepentingan, pangkat, segala macam itu goodbye semuanya. Kita tinggalkan semuanya, selamanya. Jadi artinya meninggalkan urusan-urusan dunia yang sementara. Jadi cara berpikirnya begini, toh kita hidup ini kan hanya satu kali. Kemudian waktunya sangat cepat sekali. Kemudian juga tidak akan kembali kan. Semua apapun yang kita kumpulkan pada akhirnya kita tinggalkan lagi. Nah, saya mau bertanya, ketika apa saja yang engkau kumpulkan dengan kerja keras, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari dunia, dan seterusnya. Lalu ketika datang saatnya semua yang telah kau kumpulkan itu harus engkau tinggalkan. Namanya apa tuh? Sesuatu yang kita kumpulkan ya dengan segala jerih payah. Lalu kemudian suatu ketika kita tinggalkan lagi, namanya apa itu? Main-main kan? Soalnya main-main. Nah, kenapa kita habiskan waktu kita untuk main-main yang sungguhannya kita tinggalkan? Mengapa kita habiskan waktu kita hanya untuk main-main, tapi yang serius, yang sesungguhnya kita tinggalkan? Di sini kita memerlukan satu kecerdasan, namanya kecerdasan spiritual. Iya. Kalau kecerdasan intelektual bisa saja profesor, doktor, ya S3, jabatan mungkin tinggi, tapi spiritualnya nggak cerdas. Dia habis waktunya untuk menimang-nimang sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Waktunya juga sangat singkat dan tidak akan terulang lagi, dan hanya main-main. Sibuk itu saja, yang serius, yang abadi ditinggalkan. Berarti cerdas nggak tuh? Nah, spiritual bodoh, sekalipun IQ-nya, intelligent question-nya ya cerdas, mungkin IQ-nya bisa 150, 130, jenius, tapi spiritualnya adalah bodoh. Sesuatu yang abadi ditinggalkan, habis waktunya untuk ngurusin sesuatu yang sementara. Itu begitu. Jahidu fi hadil ahwal, ya, bekerja keraslah. Perlu mujahadah, meninggalkan dunia, mengabaikan sesama, ya.
semuanya itu kita berperang melawan setan, melawan nafsu kita. Itu semuanya diperlukan mujahadah. Wajahidu fi hadil ahwal. Untuk mencapai itu semuanya diperlukan kerja keras. Mujahadah itu kerja keras, latihan-latihan yang berat. Ya, percayalah bahwa itu perlu pembelajaran, perlu pembimbingan, perlu usaha, perlu keuletan. Tidak boleh mudah berputus asa, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Lama-kelamaan kamu bisa nggak? Bisa. Anda bisa berjalan kan? Nah, dulu kepengen bisa berjalan itu sungguh-sungguh atau sekedar barangkali bisa saja gitu. Ada yang bimbing nggak? Siapa yang bimbing? Orang tua. Sering jatuh nggak? Bosan nggak? Kita belajar benar juga seperti itu. Jangan pernah bosan. Perlu pembimbing yang tulus, ya. Dan Anda terus mencoba dan bekerja keras. Itulah makanya istilah jihad itu, mujahadah itu artinya kerja keras tanpa mengenal lelah. Ya, jangan diartikan negatif. Jihad itu ngebom hotel gitu. Lalu jangan berharap matinya mati syahid, itu mati sangit namanya, bukan mati syahid. Gitu. Wala tayasu fa innal haqqa azza wa jalla qala kullu yaumin huwa fi sya'nin. Dan juga jangan pernah berputus asa. Jangan terburu cepat bosan. Salah satu yang menyebabkan orang itu gagal, sebetulnya banyak sekali kasusnya. Setelah dia berusaha apa saja, baik bisnis, dalam mencari karir, pendidikan, atau juga ya mengejar jabatan, mencari jodoh dan sebagainya. Sebetulnya mah saya melihat banyak sekali tinggal sejengkal lagi dia berhasil. Tetapi dia keburu bosan, keburu jenuh, keburu putus asa. Akhirnya ya udahlah, barangkali bukan nasib saya, ya udah. Sayang sekali, makanya yang penting dalam ketika kita ingin belajar benar, satu, jangan pernah bosan, jangan mudah jenuh, jangan pernah kapok, ya. Sama sekali jangan sampai putus asa. Kalau Anda jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Dan jangan pernah mengatakan aku gagal. Katakanlah keberhasilanku tertunda untuk sementara. Barangkali sebentar lagi. Ini banyak sekali orang sudah tinggal waktunya. Begini, ada nasihat dari ketika saya kecil masih mondok di Babakan Ciwaringin dulu. Nasihat yang selalu diberikan kepada saya oleh Kiai saja, Kiai Sanusi Babakan Ciwaringin. Begini, mondok di sini itu minimal 6 tahun sampai 7 tahun. Ya, jangan sering pindah-pindah pesantren. Karena ibaratnya seperti kita menggali sumur. Kalau baru 3 meter kamu udah keburu putus asa, akhirnya mencari sumber yang baru lagi. Dari 4 meter putus asa lagi, nggak bakal ketemu sumber. Mondok juga sama pesantrennya. Ya, minimal 7 tahun lah di sini. Insya Allah berhasil. Daripada muter-muter pondok akhirnya dapat ilmu sama sekali, karena keburu putus asa. Jadi yang satu artinya kita jangan dulu putus asa sampai pada batas yang tak terhingga. Nah, ketika kita dalam batas tertentu, kita baru disebut ulet ya. Pada batas tertentu kita baru disebut gigih. Ketika ada batas yang tertentu kita baru disebut bersemangat. Tapi kalau tidak ada batasnya, itulah namanya kesabaran. Kita
bangga jadi diri kita sendiri.